Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat untuk belajar. Apakah sudah siap belajar? Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yuk kita baca satu kali lagi agar cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Senang bisa membaca Al-Quran. Mari kita lihat tujuan pembelajarnya ya. Terbiasa senang membaca Al-Quran. Kemudian kedua, mampu melafalkan surah Al-Falaq dengan menerapkan bacaan mad. Bisa menunjukkan hafalan surah Al-Falaq dengan tartil dan lancar. Adik-adik yang soleh dan soleha, pada bagian video ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Ayo lihat, apakah kalian membaca surah Al-Falaq setiap hari-harinya? Baiklah adik-adik, kita akan belajar surah Al-Falaq ya. Perhatikan video dengan seksama agar adik-adik bisa memahami surat Al-Falaq. Juga pesan-pesan dalam kandungan di dalamnya agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Falaq ini surat yang ke-13 dalam juz ke-30. Jumlah ayatnya yaitu ada 5. Setelah turunnya surat Al-Fil, artinya adalah itu waktu subuh atau fajar, turunkannya di kota Mekah atau golong dalam surat Makkiyah. Adik-adik, perhatikan dalam video ini ya. Mari melafalkan surat Al-Falaq secara bersama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Oke, pada ayat pertama di sini ada hukum tajwid. Yang pertama adalah birabbil falaq, yaitu alif lam ketemu dengan huruf fa. Nah, ini disebut dengan alif lam qamariyah. Jadi alif lamnya sukunnya dibaca jelas ya. Oke, di akhir ayat falaq. Nah, ini huruf qafnya harus dipantulkan walaupun berharokat kasroh, cuma harus disukunkan, dimatikan. Ini disebut dengan qalqalah kubro ya. Jadi apabila ada huruf qalqalah ba jim dal to qaf di akhir ayat itu disebut dengan qalqalah kubro dan harus dipantulkan falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, oke, pada ayat kedua min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Di sini ada hukum tajwidnya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf sya. Nah, di sini disebut dengan ikhfa, harus disamakan atau didengungkan dan nun sukunnya berubah menjadi eng. Oke, di akhir ayatnya ada lagi seperti ayat pertama tadi, khalaq, yaitu huruf qaf yang berharokat tapi disukunkan dan dipantulkan cara bacanya, disebut dengan qalqalah kubro. Baik, oke, lanjut. Nah, di sini juga ada mat tobi'i, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Ya. Pada ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di sini ada hukum nun sukun ya. Sama tadi seperti ayat kedua, ketemu dengan huruf sya, maka disebut dengan ikhfa ya. Nah, ghasiqin idza di sini ada tanwin bertemu dengan huruf alif disebut dengan izhar. Harus jelas cara baca tanwinnya atau nanti ada nun sukunnya. Nah, pada akhir ayat ada waqab, yaitu huruf qalqalah, salah satu huruf qalqalah yang berharokat namun dibaca sukun dan harus dipantulkan cara bacanya, yaitu disebut dengan qalqalah kubro. Oke. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, di sini ada hukum nun sukun lagi bertemu dengan huruf sya. Tadi ada di ayat kedua, ketiga, di mana disebut dengan hukum tajwidnya ikhfa. Oke, fil 'uqad. Nah, di sini ada alif lam qamariyah lagi. Yang tadi sudah Ibu bahas pertama. Ya, di sini ada hukum alif lam qamariyah. Nah, di sini juga ada alif lam. Namun bertemu dengan huruf yang ada tasydidnya. Berbeda, kalau ini alif lamnya sukun. Nah, kalau ini lamnya tidak berharokat, tapi setelah huruf lamnya itu ada harokat tasydidnya. Nah, ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Oke, pada akhir ayat uqad ini ada lagi qalqalah kubro. Oke, wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, di sini ada hukum tajwid tanwin bertemu dengan alif
ya disebut dengan izhar, ya. Hasidin izhar, dan pada akhir ayat juga ada yang namanya qalqalah kubro. Oke, Nah, perhatikan ya adik-adik, selanjutnya itu tentang tajwidnya. Harus diperhatikan ada apa saja yang ada di dalam Quran surah Al-Falaq ini, mana yang termasuk dalam hukum bacaan mad, yaitu mana saja. Apa sih bacaan mad itu? Adalah dimana yang dibaca pendek panjang. Kemudian menemukan hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, untuk qalqalah sugro di sini adalah ketika dalam menemukan salah satu huruf qalqalah itu tanda bacanya adalah asli sukun. Tetapi ketika qalqalah kubro, adik-adik ya, ketika ketemu dengan tanda bacanya hidup, seperti halnya adalah fathah tanwin kemudian dimatikan. Kemudian dalam hukum bacaan mad ya, ini harus perhatikan panjang pendeknya ketemu dengan huruf alif sesudah fathah, ya sudah kasroh, dan wawu sesudah dhamma. Berapa panjang bacaannya? Yaitu 2 harokat atau 1 alif. Adik-adik, materi tentang surat Al-Falaq pada pertemuan pertama yaitu tentang membaca surat Al-Falaq, kemudian mempelajari hukum tajwidnya dan terjemahnya. Adik-adik, ada yang perlu ditanyakan dan nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.